Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Kak Nadia sebagai, pemateri hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk, bergabung dengan Coffee Morning di pagi hari ini. Pagi ini Kak Nadia mau bahas tentang biaya fiskal. Nah, jadi di dalam, eee, pembukuan atau pencatatan itu memang biasanya kan ada biaya-biaya dan juga pendapatan. Nah, ada perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi dan, perpajakan. Di mana kalau misalnya, secara akuntansi yang penting, biaya tersebut sesuai dengan PSAK dan juga didukung oleh, eee, dokumen pendukung itu sebenarnya bisa dibiayakan. Namun secara fiskal itu, ada ketentuan khusus ya. Biaya-biaya yang mana yang boleh dibiayakan. Jadi, karena dia hari ini mau menjelaskan mengenai biaya fiskal tersebut supaya kita semakin paham. Oke, waktu dan tempatnya aku persilahkan untuk Kak Nadia. Terima kasih teman-teman. Eh, Makasih Dini udah dikasih pengantar. Jadi eh, memang sebenarnya gue hari ini mau bawain tentang biaya fiskal. Yang mana sebenarnya sebelumnya kan kalau nggak salah udah pernah dibawain oleh Mbak Nita ya tentang apa-apa aja sih yang di ketentuan undang-undang PPH yang boleh dan yang tidak boleh untuk dibiayakan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Terus sebelumnya juga sebenarnya webinar enforce yang eksternal itu kita pernah bahas juga di apa namanya di pembahasannya SPT PPH Badan deh kalau nggak salah di bulan April kemarin itu. Nah itu juga sebenarnya udah lengkap banget tuh. Cuman kalau itu kan eh, lengkapnya itu dia membahas alur apa aja persiapan untuk SPT PPH Badan. Jadi penghasilan yang dikoreksi pun juga penghasilan yang nggak boleh diperhitungkan gitu dan nggak hanya biaya. Cuman kalau hari ini gue akan lebih ngebawain ke perincian apa-apa aja sih biaya fiskal. Tapi hanya biaya ya. Mungkin nanti kalau penghasilan bisa ya ada sih irisannya dikit-dikit. Cuman mungkin hari ini lebih ke arah biaya apa aja yang boleh dan yang nggak boleh. Dan lebih ke arah biaya-biaya operasional yang mungkin sehari-hari, kalau misalnya teman-teman nanti akan menghadapi yang mayoritas di hampir di semua perusahaan itu memiliki biaya-biaya tersebut, gitu. Atau bisa juga nanti kalau menghadapi pemeriksaan, rata-rata biaya-biaya ini pasti akan lumrah, bisa ditemui. Nah, udah keluar belum? Oke, udah Kak. Oke, jadi ini sebenarnya sambil nge-prepare materi ini sih gue udah berusaha untuk mencantumkan sebisa mungkin dasar-dasar hukumnya juga. Tapi sebagaimana yang kita tahu kan dasar hukumnya itu kan sebenarnya hanya berawal dari Undang-Undang PPH. Tapi kan banyak turunan-turunan lagi. Nah mungkin turunan yang lengkap banget nggak semuanya dicantumi di sini. Cuman udah sempat ngecek sih kalau aturan-aturan turunan yang mungkin juklaknya atau teknisnya segala macam itu insya Allah sih masih pada berlaku gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang tahu, misalnya ada kesalahan atau ada yang perlu ditambahin atau ada yang mau dikoreksi, monggo aja langsung di-cut nggak apa-apa ya. Oke, jadi eh, hari ini materi judulnya itu kita mau kenalan lebih dekat lagi dengan biaya-biaya fiskal. Mungkin ini lebih ke arah praktikalnya ya. Nah, apa aja sih sebenarnya materi-materi yang mau gue bawain? Eh, Dia berputar di mana aja gitu. Jadi yang pertama, daftar biaya-biaya fiskal supaya kita makin kenal sama mereka. Supaya kita ketika kita dihadapkan dengan laporan keuangan, pembukuan yang udah disusun sedemikian rupa oleh perusahaan secara komersial,
Nah, ketika kita mau mempersiapkan laporan keuangan fiskal, kita udah tahu nih, apa aja sih sebenarnya yang perlu jadi concern kita. Yang kedua, nanti yang kayak tadi gue bilang, gue juga mau ngasih tahu dasar hukumnya masing-masing. Yang ketiga, untuk kita supaya tahu, bisa dibiayain nggak sih bagi wajib pajak si biaya-biaya itu. Kalau secara akuntansi mungkin semua itu mengurangi, apa namanya, mengurangi laba kotor gitu, mengurangi gross profit, tapi secara fiskal tuh boleh nggak sih gitu. Terus yang keempat ya penjelasannya secara tipis-tipis aja sih untuk, praktikal operasionalnya. Nah sekarang, sebelum kita masuk, mungkin tadi udah disinggung sama Dini dikit sih, eee, gimana sih kita bisa dapat alur untuk, mendapatkan angka atau figur dari penghasilan kena pajak kita. Penghasilan kita secara komersial itu kan, udah langsung otomatis kita lihat bisa dari laporan keuangan gitu. Tapi kalau untuk berapa sih yang bagian penghasilan yang memang boleh dihitung, tarif pajaknya gitu. Nah ini mungkin ada, timeline yang tersimpel ya, how to, change commercial to fiskal gitu. Kalau dari komersial yang tadi itu, kita dari laporan keuangan yang disusun secara komersial berdasarkan PSAK dan mungkin ketentuan, tentang pembukuan secara komersial lainnya ya. Terus yang kedua, nah disinilah kita berubahnya, kita, transform dia dari komersial ke fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Nah, karena, kenapa kita bilang itu sebagai rekonsiliasi atau koreksi fiskal, karena ada ya mungkin teman-teman juga udah tahu, ada yang memang di akuntansi boleh, tapi ada yang di fiskal nggak boleh. Nah, udah dapat tuh rekonsiliasinya, udah dapat, setelah kita tahu, kita identify, kita hitung lagi figurnya, mana-mana aja yang tidak diperbolehkan di fiskal, dapatlah kita secara, laporan keuangan secara fiskalnya, yaitu kita berdasarkan kepada Undang-Undang Perpajakan dan semua turunannya. Dapatlah di situ kita penghasilan kena pajak yang akan menjadi basis perhitungan, PPH, pajak penghasilan. Oke, karena banyak, eee, biaya yang boleh kita kurangkan, yang kita anggap biaya lah, biaya yang memang boleh kita bebankan secara komersial, tapi juga banyak yang nggak boleh, ternyata nggak boleh menurut pajak, gitu. Maka menghasilkanlah perbedaan kan, yang tadinya misalnya, eee, laba kotor kita atau laba bersih kita setelah dihitung fiskalnya itu 1 M, bisa jadi turun, bisa jadi 800 juta misalnya, bisa juga jadi naik gitu. Nah, itulah ada perbedaan di situ kan. Nah, perbedaan-perbedaan ini, kalau berdasarkan pembagiannya ini ada 2. Yang pertama berdasarkan jangka waktu, yaitu ada, temporary yang sifatnya sementara, eventually pada akhir dia akan sama, atau yang secara permanen, perbedaan yang permanen. Mau sampai kapan pun dia nggak akan sama, ending-nya nggak akan ketemu sama, karena dia emang akan, permanently different. Dan yang kedua itu, perbedaan yang berdasarkan sifat. Tentu teman-teman tahu kalau itu ada, koreksi yang positif dan ada koreksi yang negatif. Apa itu perbedaan yang positif negatif? Ya kalau positif dia tentu saja, ketika dia dijadikan koreksi justru laba fiskal tuh akan bertambah gitu, DJP senang gitu, makanya itu dibilang, koreksi positif. Kalau negatif ya dia makin menurunkan si, penghasilan kena pajak, otomatis PPh-nya akan turun gitu. Nah, kalau kemarin kita pernah bahas, di webinar Enforce itu yang waktu Pak Wayan bawa itu, eee, salah beberapa hal yang masuk ke komponen rekonsiliasi fiskal yang memang harus kita perhatikan itu memang kan nggak hanya biaya gitu ya, cuman kalau memang mau dikulik ini akan banyak gitu. Salah satunya adalah komponen penghasilan, penghasilan itu juga ada yang boleh dan ada yang nggak boleh. Contohnya apa sih? Contohnya kalau penghasilan mungkin kita,
bahas, kulitnya aja, kayak misalnya ada penghasilan yang final atau yang, bukan objek pajak. Nah, itu tentu nggak boleh turut diperhitungkan, gitu. Nggak boleh turut diperhitungkan sebagai penghasilan kita. Ya, itu sih sebenarnya koreksi negatif ya jadinya, karena penghasilan, secara komersial dia ada di laba rugi, ada di bagian komponen penghasilan, tapi secara fiskal kita nggak boleh. Gitu, otomatis berarti dia berkurang dong penghasilan. Nah, itulah biasanya penghasilan itu dia masuk ke, koreksi yang berdasarkan sifatnya itu negatif, gitu. Nah, kalau biaya-biaya, tergantung nih, ada beberapa yang perbedaan, gitu. Lalu ada juga kompensasi kerugian. Nah, itu juga, masuk ke dalam salah satu komponen yang, eee, termasuk ke rekonsiliasi fiskal. Juga kredit pajak. Kredit pajak juga biasanya terkait dengan yang mungkin, bukan objek pajak dan sebagainya. Nah, kita masuk deh ke biaya fiskal. Banyak kita kita mungkin akan jadi tahu nih, banyak nggak sih sebenarnya yang nggak boleh dibebankan secara fiskal gitu, kalau secara komersial kita bisa mengakui. Nah, ini ada yang bilang juga nih, kalau secara di perpajakan itu, eee, ketika kita udah terjun ketika kita membaca ketentuan tentu ada yang mengatur A, ada yang mengatur B, jelas gitu. Tapi ketika kita udah terjun ke, lapangan, ke real, bagaimana operasionalnya berjalan, nah itu yang boleh bisa jadi nggak boleh, yang nggak boleh itu bisa jadi boleh. Nah, kurang lebih kayak gitulah rekonsiliasi fiskal atau biaya fiskal. Nah, sebenarnya, eee, dasar hukum yang paling basic untuk apa yang kita sebut deductible expense dan non-deductible yang bisa dibiayakan atau yang nggak bisa dibiayakan itu kan sebenarnya bermuara pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH yang juga, pokoknya di sini pengertiannya harusnya udah masuk, sebagaimana diubah terakhir di Undang-Undang HPP ya teman-teman ya, berpusat di situ gitu. Nah, di sini kita bisa, kalau di pasal 28 Undang-Undang KUP, kalau kita kembali ke undang-undang yang lebih generalnya lagi, eee, beberapa biaya itu kalau prinsipnya dia realisasi, dia itu bisa deductible. Apabila dia, berprinsipnya melalui metode-metode penyisihan, itu dia biasanya akan tidak dapat dibiayakan. Tapi untuk yang penyisihan ini ada pengecualian sih, nanti saya jelasin juga. Ini hanya secara general, secara umum. Nah, lalu ada juga pengecualian, biaya-biaya yang sehubungan dengan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. 4 ayat 2 itu adalah, yang sehubungan dengan penghasilan final, objek pajak, yang sehubungan dengan PPh final, dan 4 ayat 3 itu adalah yang sehubungan dengan yang non objek pajak. Nah, biaya-biaya dalam rangka 3M untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berkaitan dengan PPh yang, penghasilan PPh-nya final, yang non objek pajak, juga yang ada kasus perpajakan itu sebenarnya tidak boleh dibiayakan. Tapi ada lagi nih ketentuannya, dalam artian pemerintah juga nerbitin aturan turunan salah satunya PP 94 2010, tapi PP 94 ini kalau nggak salah udah diperbarui juga sih di tahun 2018 kalau nggak salah, lupa PP-nya nomor 45 atau berapa. Nah, ini di sini dia mengatur bisa kok kalau misalnya mau sebagian yang dibiayakan. Nah, ini juga nanti akan saya jelasin lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke, main konsepnya dari si biaya fiskal ini. Ada yang ada salah satu prinsip, bukan prinsip yang mutlak sih ya, tapi mungkin teman-teman pernah dengar juga kalau misalnya lagi mungkin nyusun argumen atau bikin advisory atau yang lainnya, konsep dari deductible and taxable. Ada yang bilang if it taxable then it is deductible. Nah, sekarang kita mau tahu nih, benar nggak sih konsep ini berlaku buat semuanya gitu? Benar nggak kalau misalkan itu udah taxable maka itu bisa deductible gitu? Nah, dan ini, salah satu, eee, aspek-aspek dari biaya untuk perhatian kita gitu. Maksudnya
ketika kita melihat suatu biaya dan, eee, sebenarnya konsep-konsep ini sih, konsep yang berkelanjutan ya, dalam arti kalau misalnya kita hanya menyiapkan SPP PPh badan sih tentu lebih baik kita menganut prinsip, konservatif ya gitu. Jadi sebaik-baiknya kita tetap comply sama ketentuan yang berlaku. Tapi ketika kita udah ketemu dengan persengketaan, nah aspek-aspek dari biaya ini yang biasanya jadi concern dari Fiskus juga, yaitu apa? Yang pertama peruntukan biaya. Biaya-biaya itu memang, kita bisa bilang, "Ini biaya operasional kok, Pak, ini biaya, GA," misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa peruntukan biaya itu? Yang kedua, pengenaan atau pemotongan pajaknya. Kalau misalnya biaya-biaya itu subjected to, income tax, subjected to, atau PPN misalnya, itu udah dikenakan belum? Udah dipungut belum? Udah dipotong belum? Oke. Yang ketiga, substansi dari realisasi biayanya itu sendiri. Jadi kayak misalnya biaya itu apa sebenarnya substansinya? Substansi itu sebenarnya beda sih sama peruntukan. Kalau peruntukan itu mungkin fungsinya, tapi kalau substansi itu adalah sebenarnya sesuatu eee, yang kita mau melebihi dari formalitas dari biaya itu sendiri gitu. Jadi substansi ini sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita, sangkal gitu, substansi dari biaya. Nah yang terakhir adalah materialitas dari realisasi si biaya itu. Besar nggak? Mungkin kalau ngomong wajar agak sensitif ya, karena wajar itu bisa jadi subjektif dan butuh analisa sendiri. Cuman aneh nggak ketika misalnya, eee, penghasilan dari suatu perusahaan omsetnya sekian, tapi ada biaya rekreasi yang lebih besar gitu. Nah, itu kan materialistisnya nggak wajar, maksudnya secara, awam pun itu udah nggak wajar. Nah, itu material itu gede nggak biayanya atau masih terbilang, normal. Nah, itu juga salah satu yang biasanya jadi concern dari Fiskus maupun dari wajib pajak ketika itu udah come to, sengketa. Oke, sekarang udah, gue mau mulai masuk ke biaya-biaya fiskal itu sendiri. Sebenarnya gue bagi ke dalam beberapa part sih. Nah, yang pertama ini adalah biaya-biaya yang sehubungan dengan komponen remunerasi kepegawaian. Ya kayak misalnya gaji karyawan, tunjangan PPh-nya, kalau misalnya memang ditunjang. Nah, itu kan, tentu bisa dibiayakan oleh perusahaan selama itu memang sudah, masuk ke PPh pasal 21. Jadi maksudnya keterangan ini adalah biasanya biaya-biaya itu secara praktikal kan memang, objek dari PPh pasal 21. Nah, ini dasar hukumnya juga di sini, udah berusaha gue cantumin. Kalau PPh pasal 21 terakhir kalau nggak salah kan memang di Per 16. Nah, lalu gimana kalau misalnya beban pajak PPh 21 yang dibayarin sama perusahaan? Nah, kita tahu kalau di pasal 9, ayat 1 itu salah satu yang nggak bisa dibiayakan adalah pajak penghasilan. Jadi ini tentu nggak bisa kita biayakan. Lalu untuk THR atau bonus yang sifatnya, dia sebenarnya rutin tiap tahun ya biasanya, apalagi THR itu kan kewajiban. Nah, itu juga dia bisa dibiayakan. Termasuk juga, uang lembur, tunjangan lembur, selama dia tetap masuk sebagai komponen penambah penghasilan bagi si pegawai yang menerima. Nah, ini juga ada cuti, sebenarnya ini kembali ke, kebijakan perusahaan masing-masing gitu. Jadi ada yang, mungkin dikasih uang cuti, ada yang dikasih tunjangan cuti gitu, ada juga yang cutinya dibayar oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya dibayar oleh perusahaan, tapi hanya dibayarkan tanpa menambah si penghasilan pegawai, ini, dia nggak bisa dibiayakan. Nah, memang sih, kalau sejauh yang, sampai slide ke-2/5 dari yang gue jelasin ini, seolah-olah, konsep dari deductible and taxable itu berlaku ya, gitu. Jadi selama, ini udah dipajakin, ya lo bisa ngebiayain ini, gitu. Tapi nanti coba kita lihat yang lainnya. Nah, ada juga ini bonus yang dibebankan pada tahun berjalan, ini juga masih bisa. Nah, bagaimana kalau ada pembagian laba berupa bonus atau tantiem atau
jasa produksi atau gratifikasi yang diberikan dan dibebankan ke laba ditahan atau retain earning. Nah, ini nggak bisa dibiayakan. Dan kalau misalkan diberikan kepada pemegang saham, ini subjected to PPh pasal 23 tentunya, gitu. Ini kalau nggak salah sih SE 11 tahun 92 ini juga sih masih berlaku sih. Jadi memang ada ketentuan yang mengatakan kalau misalnya terbukti dia dibebankan dari retain earning itu memang kita nggak bisa membiayakan. Kalau nggak salah tuh, memang SE-nya SE lama sih, kayaknya selain SE 11 ini ada tapi saya agak lupa. Tapi itu masih berlaku dan itu masih benar, karena belum lama kita juga baru menghadapi sengketa itu. Terus kalau uang pesangon juga, uang pesangon yang secara sekali langsung diberikan atau yang secara bertahap juga sih, setahu gue itu juga tetap bisa dibiayakan oleh perusahaan, asal tetap atas pesangon yang dibayarkan itu tetap dipotong untuk PPh pasal 21-nya. Juga upah-upah borongan atas pekerjaan yang dibayarkan ke orang pribadi. Nah, di sini berikutnya ada gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan atau sekte atau firma gitu. Kalau dia termasuk ke dalam salah satu anggota persekutuan itu, kayak misalnya mungkin partners dalam suatu persekutuan gitu ya, bukan pegawainya. Nah, ini tidak bisa dibiayakan. Nah, itu ada di berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf J, itu huruf J ya, huruf J Undang-Undang PPh. Bagaimana kalau misalnya ada imbalan atau suatu amount yang diberikan kepada pegawai, yang pegawai tersebut juga merupakan pemegang saham, gitu. Jadi ketentuan perpajakan itu mengatur, eee, paling kecil itu 25% atau lebih, gitu. Kalau misalnya ada imbalan yang diberikan kepada pegawai yang megang sahamnya itu penyertaannya lebih dari 25%, untuk gajinya oke, itu masih bisa dibiayakan. Untuk imbalan di atas kewajarannya itu harusnya tidak bisa, sorry ini kayaknya lupa dicentang deh di non-deductible-nya. Jadi itu nggak bisa. Nah itu tapi tetap, kita harus potong atas si imbalan yang kita kasih ke pegawai yang pemegang saham tersebut tetap harus terutang PPh pasal 23. Nah itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf F. Huruf F ini imbalan di atas nilai yang dianggap wajar sih sebenarnya. Jadi udah agak nyerempet ke related party ya, jadi harus ada pemeriksaan IP-nya. Yang berikutnya masih di imbalan yang kepada pegawai yang merupakan pemegang saham di atas 25%. Nah, kadangkala ketika ada isu yang muncul mungkin di pemeriksaan, di sengketa lainnya, Fiskus mengatakan ini bisa jadi dividen terselubung gitu, apapun yang diberikan kepada salah satu pegawai yang melakukan penyertaan related party gitu. Kayak misalnya ada premi asuransi mungkin yang dibayarkan gitu, atau tunjangan perumahan, kendaraan, atau pembagian laba. Nah, itu juga tidak bisa dibiayakan. Namun tetap subjektif to PPh pasal 23. Oke, harusnya sih kalau untuk remunerasi tadi paling banyak itu sih ya gitu, cuman, mungkin kesimpulannya selain kepada yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 selama dia dibayarkan kepada pegawai, eee, apalagi kan sekarang dalam undang-undang HPP itu kan Natura udah menjadi objek pajak dan di pasal 9 ayat 1 huruf E itu dia udah hilang, dan di pasal 4 ayat 3 juga dia udah dihilangkan dari, yang bukan objek pajak. Jadi dia memang objek pajak kan. Jadi selama itu bentuknya mungkin bukan gaji atau apapun diberikan kepada pegawai, kalau memang kita udah memperhitungkan itu sebagai penambah penghasilan pegawai sih, biasanya akan diterima oleh Fiskus, oleh DJP gitu ya, untuk dapat dibiayakan secara fiskal oleh perusahaan gitu. Nah, sekarang yang berikutnya sehubungan dengan komponen jaminan dan asuransi kepegawaian. Nah, lumrah sih biasanya perusahaan itu membayarkan asuransi yang komersial. Jadi
bukan BPJS gitu, asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan kerja dari tempat yang lain selain BPJS ya ini. Nah, itu bisa dibayarkan oleh perusahaan dan perusahaan boleh membebankan dalam, penghasilan kena pajaknya dia, dalam menghitung penghasilan kena pajaknya dia. As long as dia masuk, sebagai penambah penghasilan si pegawai juga. Jadi dia subjektif tuh PPh pasal 21. Nah, tapi gimana kalau misalnya, eee, mungkin ada yang perusahaan yang membayarkan premi asuransi jiwa untuk si pemilik atau si pemegang saham beserta keluarganya. Kalau setahu gue sih tadi, balik ke poin yang atas ya, kalau asuransi jiwa untuk, pegawai dan keluarga sih biasanya udah termasuk dan itu memang boleh dibiayakan. Tapi kalau misalkan untuk pemilik atau pemegang saham beserta keluarganya itu dia masuk ke non deductible. Nah, ini iuran BPJS, ini mungkin yang waktu itu juga udah pernah masuk ke materi Coffee Morning-nya Bu Selvi sih kalau nggak salah. Jadi ada yang, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, iuran pensiun. Sekarang kan 4 komponen ini ya yang dikelola sama si BPJS Ketenagakerjaan. Kalau si kesehatan kan hanya yang satu lagi ya. Nah, ini semuanya bisa biayakan. Selama dia tetap masuk ke dalam perhitungan PPh pasal 21-nya. Nah, untuk si JKK sama JKM ini kan seperti yang waktu itu pernah, mungkin teman-teman ingat ya kalau pernah dijelasin sama Bu Selvi, ini, dia tidak termasuk dia hanya menambah, tapi dia tidak menjadi pengurang penghasilan untuk si JKK sama JKM. Tapi untuk si jaminan hari tua dan iuran pensiun ini, dia juga berlaku sebagai pengurang penghasilan gitu. Jadi ketika menghitung, take home pay, dia akan turut mengurangi penghasilan. Nah, ini ada di pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPh dan untuk ketentuan-ketentuan tarif dan lainnya, itu ada di masing-masing peraturan penyelenggaraan jaminan sosialnya. Nah, eee, sebentar, oke. Ada juga berikutnya selain iuran pensiun dari, BPJS Ketenagakerjaan, biasanya sih perusahaan-perusahaan gede ya, dia turut mengikut sertakan seluruh pegawainya itu ke iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun. Nah, dana pensiun ini, eee, pada faktanya memang ada yang udah disahkan oleh Menteri Keuangan, ada juga yang belum. Nah, yang boleh dibiayakan itu hanya yang, dana pensiunnya itu udah mendapat pengesahan. Kalau misalnya kita mengiur ke dana pensiun yang belum disahkan, itu nggak bisa kita biayakan. Nah, itu nanti akan dihitung gitu sama si, Fiskus. Oke, itu untuk jaminan dan asuransi kepegawaian. Yang berikutnya, nah kalau yang ini sehubungan dengan fasilitas kesehatan. Lumrah ya kalau perusahaan memberikan fasilitas kesehatan, memberikan jaminan yang, di luar dari BPJS lah gitu. Walaupun memang masih banyak yang hanya mengikuti kewajiban BPJS, tapi kan kalau kayak kita ada bisa reimburse dan segala macam. Nah, ini gimana sih perlakuannya mungkin gitu, atau mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ngadepin pemeriksaan atau, menghitung SPT PPh badan klien, akan melihat bahwa, perusahaan-perusahaan itu ketika memberikan fasilitas kesehatan, dia ada beberapa metode lah yang mereka berikan. Ada yang menyediakan fasilitas kesehatan, dalam arti dia bekerja sama sama rumah sakit, sama klinik. Jadi kalau pegawainya datang, ya udah, pegawainya nggak usah bayar apa-apa, nanti rumah sakit sama kliniknya yang menagihkan. Nah, itu
Jadi bentuknya itu fasilitas langsung ke rumah sakit. Nah itu kalau gitu, setahu gue sih itu nggak bisa dibiayakan. Nah kalau misalnya kita penggantian full, kayak misalnya, eee, kita reimburse gitu. Nah itu bisa kita biayakan tapi, setahu gue itu harus masuk juga sebagai komponen penambah penghasilan si pegawai, termasuk si tunjangan ini, tunjangan kesehatan yang dikasih sama perusahaan. Misalnya tunjangannya sifatnya rutin, tiap bulan dikasih, misalnya kayak 500.000 atau apa. Nah, itu juga selama dia menambah penghasilan, udah masuk terhitung ke PPh 21 itu harusnya dia bisa dibiayakan. Jadi ini masih masuk ke konsep if it taxable dan it is deductible. Oke, yang berikutnya ini adalah Natura. Natura ini kan salah satu mmm, yang berubah di Undang-Undang HPP. Nah, sebenarnya ada juga yang memang dari dulu bisa dibiayakan. Sebelum ada Undang-Undang HPP pun, ketentuan perpajakan ada mengatur bentuk natura yang memang boleh kok dibiayakan, gitu. Tapi bukan objek pajak, gitu ya. Jadi kayak misalnya apa, penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai di tempat kerja. Nah, ini misalnya berlaku buat kayak di pabrik sih kebanyakan. Kayak di pabrik, yang makannya itu bareng-bareng atau disediakan nasi kotak emang untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali, termasuk direksi, termasuk komisaris, termasuk pengurus gitu. Jadi bukan hanya untuk pegawai tertentu yang hanya karena jabatan atau posisinya aja, tapi emang rata semuanya gitu. Nah itu boleh dibiayakan. Itu di ketentuan terakhir sih kalau nggak salah PMK 167 ya, kemana sih gue cek masih berlaku. Ada juga yang penggantian dalam bentuk natura di daerah tertentu. Nah, di daerah tertentu ini apa sih definisinya? Ada ketentuannya sendiri, kalau nggak salah tuh PMK berapa, maaf lupa. Nah, itu daerah tertentu itu, perusahaan tuh mengajukan permohonan gitu, permohonan untuk ditentukan sebagai daerah tertentu. Nanti kalau misalkan udah, approve, nah baru dia bisa mengaplikasikan, pengecualian-pengecualian ini ketika dia memberikan, natura untuk pegawai-pegawainya di daerah, tempat usaha mereka. Dengan syarat, kalau nggak salah tuh syaratnya ada sepanjang di daerah itu tuh emang nggak ada fasilitas-fasilitas itu. Jadi, ya perusahaan emang harus nyediain ke pegawainya. Kayak misalnya, perumahan, asrama misalnya. Emang daerahnya misalnya di hutan, emang perusahaan harus mendirikan, nah itu boleh. Pelayanan kesehatan, kayak misalnya perusahaan punya klinik tersendiri, nah itu atas biaya-biayanya itu boleh, atas hal-hal, penggantian dalam bentuk natura itu boleh gitu. Terus, pendidikan atau rumah peribadatan, pengangkutan, dan juga sarana olahraga. Nah, sarana olahraga ini ada pengecualian kayak berkuda, golf, itu nggak boleh yang mungkin hedon-hedon gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya lapangan badminton untuk, fasilitas olahraganya si pegawai, nah itu boleh. Tapi sepanjang fasilitas tersebut memang semuanya tidak tersedia di daerah itu. Selanjutnya, dalam rangka berkaitan dengan biaya-biaya yang dilakukan, yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Misalnya biaya antar jemput karyawan, terus, biaya makannya pramugari atau, awak kapal. Nah, itu juga boleh karena itu memang untuk, misalnya untuk perusahaan dalam bidang industri tertentu itu memang tidak bisa dihindari gitu. Kan nggak mungkin kita nggak ngasih makan kepada awak kapal gitu. Terus yang terakhir adalah, biaya-biaya natura ini sebenarnya, ABCD ini sih biaya natura yang memang sebelum Undang-Undang HPP itu diperbolehkan gitu. Dia boleh dibiayakan. Nah, itu yang terakhir ini dalam rangka keselamatan kerja yang emang diwajibin untuk, si bidang itu. Misalnya pemadam kebakaran, atau misalnya baju seragam untuk mereka, atau alat, apa, pelindung dirinya mereka, gitu-gitu. Nah, itu boleh dibiayakan sesuai dengan Per 51/2009. Itu untuk komponen natura untuk kepegawaian. Nah, yang berikutnya ini ada
hal yang biaya yang mungkin akan banyak ditemuin juga gitu, karena ini sih termasuk lumrah, yaitu dengan sehubungan dengan Perdin dan Diklat Pegawai, Perjalanan Dinas dan juga pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, boleh nggak sih perusahaan membiayakan kalau perusahaan ngebayarin perjalanan dinasnya pegawai, selama dia didukung oleh bukti yang sah dalam arti memang diberikan untuk membiayai perjalanan dinas yang memang kebutuhannya untuk pekerjaan, kembali lagi ke tujuan 3M itu tadi, sehubungan nggak dengan operasional utama gitu. Nah itu kalau didukung bukti yang sah itu boleh. Kalau misalnya dia diberikan secara lamsam tapi dia nggak didukung oleh bukti-bukti yang eee, oke gitu, nah itu dia nggak bisa dibiayakan. Tapi kalau selama lamsam dan dia masuk ke dalam komponen penghasilannya pegawai dan dipotong PPh pasal 21, nah itu boleh tuh dibiayakan. Nah, kalau termasuk juga kalau misalnya memberikan honor atau uang saku gitu sih, tapi tetap diperhitungkan sebagai penghasilannya pegawai gitu. Jadi tetap akan menambah PPh pasal 21 pegawai juga sih sebenarnya. Nah, kecuali kalau dalam perjalanan dinas itu ada termasuk piknik sama rekreasi. Nah, itu tentu nggak boleh karena pasti kata Fiskus itu nggak sehubungan dengan pekerjaan, simpelnya itu. Nah, terus gimana kalau ngebayarin pegawainya ikut-ikut seminar, terus, training, penataran, kursus, tapi selama itu di dalam negeri. Nah itu, bisa dibiayakan, tapi jangan lupa juga bahwa di situ bisa ada objek, PPh pasal 21 atau 23 kalau misalnya emang kita bayar trainer atau kita bayar suatu perusahaan training, nah itu kan kita harus potong juga pajaknya. Nah, ini termasuk uang saku sama kayak yang tadi ya, termasuk juga untuk, bayarin beasiswa sih, gitu. Nah, ini beasiswa ini, kalau nggak salah sih bisa diberikan ke pegawai juga, bisa diberikan ke, misalnya perusahaan dalam rangka mungkin CSR atau apa, itu ngasih ke mahasiswa atau apa gitu, atau, anak-anak sekolah yang mungkin kurang, mampu di daerahnya. Nah itu bisa biayakan gitu, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf G dan Per 16, di situ juga ada termasuk. Nah cuman kalau untuk pegawai ini kalau nggak salah sih masih di, subject to PPh pasal 21 juga untuk dia bisa dibiayakan. Oke, kalau ini terkait dengan fasilitas, kepegawaian lainnya, kayak misalnya yang paling banyak itu kalau di perusahaan-perusahaan komersialan ya, itu ada mobil yang bisa dibawa, oleh pegawai untuk ke kantor, tapi kan sekarang, faktanya kayak itu mobil sama, handphone sih pasti ya. Nggak mungkin hanya untuk, bener-bener kebutuhan perusahaan doang gitu kan, karena pasti akan dibawa pulang sama si pegawai mungkin gitu. Nah, itu sebenarnya, kalau di Cap 220 ini, Cap 220 ini juga kalau nggak salah sih masih berlaku. Itu diatur hanya sebesar 50%-nya aja, yang bisa kita biayain. 50%-nya lagi itu nggak bisa kita biayain gitu. Jadi kenapa 50-50 ya karena yang kayak tadi gue bilang, karena ya dipakai untuk operasional perusahaan juga, ya tapi juga dipakai untuk kebutuhan pribadi juga kan, banyak atau sedikitnya gitu. Nah, atau ada juga fasilitas yang dikasih perusahaan bentuknya sewa rumah pegawai, tapi rumahnya itu, si pegawai itu nggak dikasih tunjangan sewa gitu. Soalnya ada ketentuan yang memang mengatur, kalau misalkan menyewakan rumah itu, si pegawai itu juga harus ada dikasih tunjangan gitu. Nah, kalau dikasih tunjangan itulah boleh dia dibiayakan. Nah, ini karena bahasanya dia nggak diberi tunjangan, maka dia tidak boleh dan, nggak lupa bahwa di biaya sewa rumah itu juga ada objek PPh final 4 ayat 2. Nah, ada juga yang,
bentuknya lain, kayak misalnya menyediakan perumahan atau perumahan, yang dikelola emang oleh perusahaan, bukan perumahan lain, dan juga asrama atau dom gitu ya. Jadi kalau pegawai yang bersangkutan yang kayak tadi, gue bilang kalau dia nggak diberi tunjangan minimal sebesar biaya sewa rumah itu, nah maka atas penyusutan-penyusutan dari rumah-rumahnya itu nggak bisa dibiayakan oleh perusahaan, apa namanya, depresiasinya. Terus biaya eksploitasi rumahnya kayak renov-renov segala macam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk, rumah-rumah itu, rumah-rumah dinas itu juga nggak bisa. Tapi kalau, pegawai yang bersangkutan tidak diberi tunjangan minimal sebesar, penyusutan dan eksploitasi, nah itu kalau ada tunjangan perumahannya itu, kayaknya nih bahasa gue salah deh, harusnya diberi tunjangan minimal sebesar penyusutan dan eksploitasi ya. Nah, maka tunjangan perumahannya itu bisa dibiayakan atas tunjangan perumahan yang dikasih ke si pegawai. Penyusutannya juga bisa, eksploitasi rumahnya juga bisa, tapi nggak lupa kalau itu juga masuk ke tambahan penghasilan si pegawai. Itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf B, tapi juga terjelaskan juga nyambung ke penjelasannya pasal 6. Nah, ada juga ini, perusahaan yang mungkin menyediakan mes untuk transit selama diklat, kayak misalnya, PPA ngirim pegawainya ke Bogor untuk diklat. Nah, di sana mereka itu punya mes untuk mereka nginep selama diklat. Nah, itu penyusutan sama biaya eksploitasinya itu boleh dibiayakan. Terus gimana PPh yang tadi, yang PPh final itu boleh nggak dibiayakan? Tentu nggak boleh, karena PPh itu kan nggak boleh dibiayakan, nggak boleh dibebankan dalam menghitung PKP. Terus kalau dikasih uang sewa rumah yang seperti yang tadi, tapi beda sih sama tunjangan. Kalau uang sewa rumah mungkin dikasih ke, pegawai, nah pegawai itu yang ngebayarin ke si, yang punya, rumah gitu misalnya, nah itu boleh dibiayakan. Dan, itu subject to PPh pasal 21 juga. Nah, ada juga fasilitas kepegawaian lainnya nih, kayak misalnya, keperluan-keperluan pegawai yang dibayar perusahaan. Nah, itu nggak boleh karena dianggap itu tidak, berkaitan dengan kegiatan 3M yang jadi, basic-nya dari, deductible expense itu. Termasuk keperluan pegawai yang pegawai itu pemegang saham gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi itu kalau misalkan ada yang dibayarkan untuk itu, maka itu bisa dianggap dividen terselubung yang terutang PPh pasal 23. Oke, tadi mungkin udah terkait dengan remunerasi kepegawaian dan fasilitas-fasilitas kepegawaian. Nah, kalau ini sih sebenarnya tentang biaya-biaya GE ya. Mungkin nggak semua biaya GE deh kayaknya ada di sini karena mungkin banyak banget dan jenisnya itu nggak terpaku pada ini doang gitu. Cuman mungkin ini biaya yang biasanya kayaknya nggak mungkin nggak ada sih di setiap perusahaan gitu. Tapi kembali lagi kayak tadi yang, main konsep dari biaya yang tadi gue bilang di awal kayak, mungkin nanti kita bisa berpatokan pada tabel-tabel ini gitu, cuman ketika nanti kita udah ketemu yang ini, kita harus ketemu yang sebenarnya si biaya-biaya yang terjadi di perusahaan itu kita harus tahu peruntukannya dan itu substansi sebenarnya itu apa gitu. Nah, yang salah satunya itu biaya, beban bunga. Nah, kalau beban bunga yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, nah itu maka boleh dibiayakan. Gimana kalau ada beban bunga atas pinjaman yang digunakan untuk, beli saham yang, beredar, yang udah beredar gitu, atau mengakuisisi kenapa sih? Nggak usah munculin itu deh, bikin emosi. Nah, gimana beban bunga yang atau pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang udah beredar gitu. Nah, kalau dia dibebankan langsung pada tahun yang bersangkutan itu ketika dia mengakuisisi itu dia nggak boleh dibebankan. Tapi kalau dia dikapitalisasi pada harga perolehan, jadi kalau dikapitalisasi itu dibukuinnya itu langsung masuk ke harga perolehan isi investasi saham. Nah, itu boleh karena dia akan menambah penghasilan. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia bunga untuk, ngajuin pinjaman, biaya bunga yang dibayar perusahaan untuk ngajuin pinjaman,
untuk melakukan, right issue gitu, saham-saham yang emang baru diterbitin gitu. Nah, itu boleh dibiayakan. Nah, beban bunga yang, seperti yang tadi gue bilang, kalau dia dikapitalisasi jadi harga perolehan si asetnya itu sendiri, nah maka dia boleh juga tuh dibiayakan. Nah, gimana kalau, kita ngebayarin biaya bunga yang, jika ada penghasilan bunga deposito atau tabungan yang dia subjected to PPh final. Nah, ini kita bisa, lakukan perhitungan yang proporsional. Kalau misalnya memang, perusahaan tidak melakukan pembukuan yang terpisah untuk memisahkan mana yang final dan non final, maka kita melakukan perhitungan proporsional berdasarkan PP 94 itu tadi, atau S46. S46 ini juga masih berlaku dan dia ada pedomannya sih gitu, gimana caranya untuk menghitung proporsional itu. Nah, kalau beban bunganya itu terkait dengan pinjaman untuk keperluan pribadi, itu nggak boleh. Oke, nah gimana kalau pembayaran bunga itu kita lakukan ke bank di Indonesia, ke bank-bank gitu, bank swasta atau bank BUMN atau BUMD. Nah, itu boleh kita biayakan. Kalau yang ke bukan bank pun kita boleh. Nah, gimana kalau kita bayarin suatu bunga ke wajib pajak luar negeri? Nah, ini juga boleh kita biayakan, cuman kalau karena kita ada membayarkan suatu amount ke, wajib pajak luar negeri, maka dia akan, subject to PPh pasal 26. Dan ini perlu ngelihat lagi apakah dia, luar negerinya itu termasuk yurisdiksi yang, ada di perjanjian P3B atau enggak, tax treaty atau enggak. Nah, gimana kalau kita ada ngebayarin bunga ke related party? Nah, ini sih, kalau ngomongin wajar atau enggak wajar atau melebihi kewajaran ini, kayak harus ada analisis kayak semacam TP-nya mungkin ya, gitu. Jadi, nggak hanya karena wajar atau enggak wajar itu kan sifatnya subjektif gitu, jadi memang harus ada analisisnya tersendiri gitu. Cuman kalau memang dinyatakan wajar, maka dia bisa dibiayakan dan kalau enggak, dia nggak bisa kita biayakan dan pembayaran tersebut tetap terutang PPh pasal 23. Oke, terus ada juga pasti sewa selain tanah sama bangunan, sewa mobil, sewa printer, terus sewa pesawat telepon atau yang lainnya. Itu kalau dibayarkan mau ke, wajib pajak orang pribadi atau badan ya tetap dong pasti bisa kita biayakan dan terutang PPh pasal 23. Ada juga royalti, ini sih sebenarnya, objek-objek PPh pasal 23 ya yang, secara umum tuh biasanya dibayarin sama perusahaan. Royalti juga bisa gitu. Ke dalam negeri dia tetap terutang PPh 23, ke luar negeri itu dia tetap terutang PPh pasal 26, termasuk jasa manajemen, atau jasa lainnya. Nah ini, ada jasa teknik, ada jasa konsultan, pokoknya jasa-jasa yang lain lah gitu. Dia tetap bisa dibiayakan. Nah, ini ada biaya entertainment. Nah, ini juga kalau perusahaan-perusahaan besar yang dia punya klien atau dia punya kalau kayak bank itu dia punya nasabah, dia pasti akan punya banyak biaya entertainment gitu. Eee, DJP, otoritas pajak memperbolehkan kita untuk membiayakan ini selama ada daftar nominatif gitu. Dan, biasanya dilihat juga biaya entertainment-nya itu melakukan apa, kalau misalnya ada hal-hal yang kita bayarkan kepada pihak yang itu, merupakan objek pajak. Nah, itu kalau udah dipotong PPh-nya juga, nah itu lebih bagus lagi gitu. Jadi selama ada DAFNOM dan ada bukti, itu bisa kita biayakan meskipun itu sifatnya entertainment gitu. Sama dengan biaya promosi nih, kalau misalnya biaya promosinya itu ada daftar nominatif dan ada bukti yang mendukung, serta misalnya hal-hal yang objek pajaknya itu sudah dipotong, sudah dipungut, nah itu biasanya, boleh kita biayakan. Kemudian ada juga biaya R&D, Research and Development. Ini, kalau kita bilangnya litbang ya, yang kalau misalnya dilakukan di Indonesia. Nah, atas penyusutan aset-aset R&D-nya itu, bahan-bahannya, gaji, pegawai-pegawai R&D dan konsultan, misalnya pakai konsultan untuk melakukan R&D itu boleh dibiayakan gitu, selama dia tetap dihitung PPh pasal 21-nya.
Namun kalau untuk honor konsultan, R&D yang research and development-nya itu R&D-nya dilakukan di luar negeri. Nah, itu dia terutang PPh pasal 26 karena kita bayarkan ke WPLN, tapi dia tidak bisa kita biayakan. Karena di pasal 6 tuh memang ada disebutkan penelitian dan pengembangan kalau nggak salah yang dilakukan hanya di Indonesia. Gitu, untuk mendukung, dalam negeri juga sih. Nah, kembali nih kayak yang tadi di awal kita bilang kalau dia prinsip realisasi biayanya itu boleh. Nah, kalau misalkan penyisihan itu nggak boleh. Salah satunya apa sih yang, penyisihan yang dilakukan gitu. Eee, Biasanya perusahaan tuh menyisihkan ada piutang tak tertagih gitu. Nah, kerugian piutang tak tertagih bagi, perusahaan yang sifatnya bukan bank atau bukan sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease gitu ya. Nah, itu dia nggak boleh, kalau yang non-bank nggak boleh dia biayain gitu. Kalau dia lakukan secara penyisihan atau langsung tapi dia nggak pakai daftar nominatif gitu. Karena daftar nominatif itu kan harus dilaporin juga, daftar nominatif piutang tak tertagih siapa aja sih yang piutang tak tertagihnya kita bukuin di tahun itu, terus berapa jumlahnya itu harus ada dilampirin, disertain. Kalau misalnya dia perusahaan non-bank ini atau financial lease ini dia melakukan metode langsung tapi ada dafnomnya, nah itu boleh. Nah, terus siapa dong yang boleh melakukan metode penyisihan, yang boleh membukukan kerugian piutang tertagih dengan melalui metode penyisihan itu biasanya untuk bank, untuk perusahaan-perusahaan sewa guna itu tadi, yang biasanya memang akan banyak banget, piutang-piutang yang, atau kredit-kredit yang macet gitu, itu pasti banyak. Terus pembayaran, gimana kalau kita ada membayarkan, sewa guna tanpa hak opsi. Nah, itu bisa kita biayain, tapi itu tetap terhutang sewa PPh pasal 23 ya. Nah, kalau pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi gimana? Nah, dengan hak opsi ini kan berarti financial risk, kalau tanpa itu kan berarti tadi operating ya, yang tanpa ada opsi gitu, opsi kepemilikan. Nah, kalau untuk yang, sewa gunanya dengan hak opsi, penyusutannya itu dan bunga sewanya itu nggak bisa kita biayakan, tapi kalau untuk jumlah yang kita bayarkan, itu bisa kita biayakan. Oke, banyak ya. Takhir, sehubungan dengan komponen umum dan administrasi lainnya, salah satunya itu juga ada rugi selisih kurs. Diatur di pasal 6 ayat 1 huruf E itu, kalau misalnya dia, rugi selisih kursnya itu dengan disandingkan dengan kurs tengah BI, atau rugi selisihnya itu yang dibukukan saat pembayaran, nah itu boleh kita biayain. Nah, kalau misalnya ada pengalihan harta yang dilakukan oleh perusahaan gitu, kalau hartanya itu memang digunakan untuk usaha, nah itu boleh, tapi kalau bukan untuk usaha, nggak ada kaitannya dengan, kegiatan 3M, itu nggak boleh. Dan pokoknya beban-beban umum dan administrasi lainnya buat perusahaan kayak beli alat tulis kantor, bayar listrik, telepon, bayar fax dan lain-lain. Nah, itu boleh selama dia terkait dengan kegiatan 3M. Oh, paling ada juga sih kayak, pajak pajak yang dibayarin kantor itu kan kalau PPh nggak boleh. Nah, paling untuk pajak itu hanya PBB sih kalau nggak salah. Sama pajak masukan, PPN kan, yang PPN yang tidak dapat dikreditkan itu kalau untuk perolehan BKP atau JKP yang sesuai dengan, pasal 6 si Undang-Undang PPh-nya itu maka boleh. Atau yang kalau punya manfaat lebih dari 1 tahun, penyusutannya itu juga boleh. Tapi kalau yang terkait dengan yang memang bukan objek pajak, yang nggak boleh dibiayakan, nah itu dia pajak masukannya nggak boleh. Jadi PBB, PPN itu sih masih boleh, tapi tetap memperhatikan ketentuan, eee objek atau non-objeknya. Tuh, jadi kesimpulannya sebenarnya, tadi pertanyaan kita kan kayak, sebenarnya berlaku untuk semua nggak sih konsep taxable and deductible itu, gitu. Ternyata ketika kita, eee, tadi kita dengar kan memang mostly
ketika itu sudah dibayarkan untuk, PPh-nya, terutama tentang remunerasi pegawai ya, selama itu masuk ke penghasilan menambah penghasilan kita dan menambah pajak kita, ya udah boleh gitu. Tapi ternyata nggak semuanya gitu. Nggak semuanya yang ketika kita sudah bayar PPh 23-nya misalnya, atau kayak misalnya tadi pembayaran dividen terselubung ke pemegang saham, kita udah itu, objek PPh pasal 23 kok gitu, tapi tetap itu tidak diperbolehkan, secara pasal 6 dan pasal 9 bagi perusahaan nggak boleh dibiayakan gitu. Jadi nggak berlaku semua ya kesimpulannya, gitu. Dan, pada faktanya ketika kita terjun ke persengketaan itu, sebenarnya memang masih lumayan banyak gray area yang dia nggak diatur dalam ketentuan secara, hitam atau putih doang gitu. Dan terkadang, penafsiran dari otoritas pajak maupun dari kita juga itu akan beda-beda gitu. Jadi bisa dibilang kesimpulan dari pendapat gue, jadi in the words of people says tax is a certain thing as a debt, sebenarnya itu tuh ketidakpastian itu sendiri tuh banyak gitu. Jadi mungkin gue nggak setuju sih kalau pajak itu dibilang hal yang pasti. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan bisa kontak rifki.saputra@enforce.com atau kontak nomor WA yang tercantum ini. Terima kasih.